Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Dan perkenalkan juga dengan saya sendiri, Alfadliansyah, dan rekan saya, Dina Hanifah. Di sini kami ingin menuntaskan tugas akhir kami dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Bapak Dosen Jamaluddin SE. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang permintaan, penawar, dan keseimbangan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Hanifah. Saya dari kelompok 3 Prodi Manajemen di Universitas Pamulang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari permintaan. Permintaan itu sendiri memiliki arti jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Kenapa pada tempat dan waktu tertentu? Karena bisa saja di kota A dan kota B harga barang tersebut berbeda-beda ataupun permintaan tersebut berbeda-beda. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pada tempat dan waktu tertentu. Setelah itu, saya akan menjelaskan hukum dari permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Nah, jadi apabila harganya bisa kita katakan mahal, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen pun semakin menurun. Nah, apabila harga yang ada di pasar itu murah, maka kemungkinan besar jumlah barang yang diminta oleh konsumen pun akan semakin meningkat. Setelah itu, apa sih faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada beberapa. Nah, pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang terkait. Ketiga, tingkat pendapatan. Keempat, selera masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang paling penting itu adalah harga barang itu sendiri, karena harga sangat mempengaruhi permintaan tersebut. Setelah itu, ada fungsi dari permintaan. Fungsi permintaan itu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang maupun jasa yang diminta para konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan sebenarnya mematuhi hukum permintaan, di mana saat harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun. Nah, dan sebaliknya, seperti itu bunyi fungsi permintaan. Selanjutnya, ini kurva permintaan. Di sini ada harga disimbolkan dengan huruf P dan kuantitas yang disimbolkan dengan huruf Q. Nah, jadi di saat harga barang itu 5.000, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen itu 5. Nah, semakin mahal harga barang yang diminta, maka akan sedikit kuantitas barang yang diminta oleh konsumen. Nah, contohnya jika harga barangnya 25.000, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen itu 1. Sangat berbeda dengan apabila harga barang tersebut 5.000. Nah, setelah itu saya ingin menjelaskan tentang apa sih pengertian dari penawaran. Nah, penawaran tersebut artinya adalah sejumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai harga dalam suatu pasar dalam waktu tertentu. Nah, sama dengan permintaan yang tadi, penawaran tersebut juga dalam waktu tertentu karena sudah ditentukan waktunya. Setelah itu, hukum penawaran. Hukum penawaran juga berbunyi, jika harga barang tinggi, maka jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang dijual atau ditawarkan akan semakin langka atau sedikit. Itu adalah kebalikan dari hukum permintaan yang tadi sebelumnya. Nah, setelah itu banyak faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, beberapanya diantara itu yaitu harga barang. Nah, harga barang itu sangat paling mempengaruhi penawaran. Selanjutnya, biaya produksi.
Seterusnya yaitu kemajuan teknologi, pajak, harga barang pengganti, perkiraan harga pada masa depan, dan muncul produsen baru atau pesaing-pesaing baru. Nah, itu sangat mempengaruhi penawaran. Setelah itu, kurva dari penawaran. Kurva dari penawaran itu sangat berbeda dengan kurva permintaan, yang mana kurva penawaran itu dari kiri ke kanan. Jadi apabila harga barang 5.000, maka kuantitas yang ditawarkan 10. Nah, jika harga barang 25.000, kuantitas yang ditawarkan akan 30 karena lebih banyak yang menawar. Jadi kebalikan dari kurva permintaan. Ya, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, Dina Hanifa. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu disebut juga equilibrium. Merek merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Jadi barang yang kita minta sama dengan barang yang ditawarkan. Jadi agak sedikit tingkat harga tertentu. Harganya yang ditentuin dan barangnya juga seperti itu. Ada pula faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, seperti permintaan terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui seluruh konsumen. Penawaran terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan daya beli konsumen tetap. Seperti itulah contohnya. Dan ada juga kurva keseimbangan pasar. Dari kurva tersebut kita bisa melihat tingkat barang atau keseimbangan pasar. Misalkan 3.000 dengan 1.000, ya hampir seimbang lah. Kita dari situ bisa menentukan melihat keseimbangan pasar. Ya, sekian dari kami kelompok 3. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.